Naria Caroline Zeta, Maria Priscilla Ose, Mario Yohanes Kole, Paulina Mali, Thomas Leandro, Valencia ini Vincentius Arthur Buku, Diano Hadius Nanu, Yasinta Lu, Yosefina Mengesaya. Oke, kalian hadir main sampai sakit ya? Tingkatkan terus hadiran kalian. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, minta kita nyanyi dulu setelah lagu aja dan lagu nasional. Kamu nyanyi lagu apa? Oke, sekarang berdiri semua. Satu orang berdiri. Bangga Pancasila, satu batia. Bangga Pancasila, aku akan dukung. Ayo proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat bangsa Nusantara, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Maju. Hari ini kita akan belajar tentang tentang apa? Penerapan konsep gelombang dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan umum. Peserta didik mampu mengetahui dan mengetahuinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikut, peserta didik mampu menjelaskan contoh penerapan konsep ini dalam berbagai bidang seperti komunikasi, transportasi, kesehatan, dan mampu mendeskripsikan manfaat dan dampak dari penerapan konsep ini dalam berbagai bidang. Yang berikut, peserta didik mampu mendemonstrasikan penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu apa itu bullying? Ada yang tahu apa itu bullying? Ada yang tahu? Oke. Sekarang bunyi dari alat komunikasi. Contoh alat komunikasi tradisional apa saja? HP itu alat komunikasi tradisional atau bukan? Alat komunikasi tradisional apa saja? Apa? Kalau contoh nih, kalau di kelompok gitu atau di RT begitu kan ada yang namanya pos kambing. Tahu? Yang biasa jaga kompleks tuh. Iya. Ada jaga malam gitu. Nah, alat yang mereka gunakan ketika mereka ada yang mencuri nih, ada pencuri. Contohnya ada pencuri. Untuk menginformasikan itu kepada masyarakat dengan menggunakan alat apa? Tradisional apa? Biasanya dia tuh dibuat dari bambu. Tahu tidak? Dibuat dari bambu. Terus biasanya digantung di samping pos. Jadi kalau ada berita kayak mencuri, ada pencuri atau ada penjahat, mereka pukul itu barang. Mereka pukul gitu. Apa namanya?
Apa? Kentongan. Ini oleh apa? Ini. Pernah lihat? Kentongan dari bambu. Sebelah sini ya, sebelah sini. Kentongan. Mereka biasa gantung bisa mereka pegang, mereka pukul. Pernah? Ini nih. Kalau dirasakan waktu zaman COVID juga ada. Terus kayak pemilu itu orang biasa jaga malam ya. Jadi ada yang mencuri atau ada hal yang mencurigakan di lingkungan masyarakat, maka informasi yang mereka sampaikan itu dalam bentuk ini. Pukulin barang ya. Bisa paham? Itu yang pertama, alat komunikasi tradisional yang pertama. Yang kedua itu ada drum atau kita di sini bisa sebut gendang. Tahu dong? Yang kayak orang pukul pas kayak apa? Jari atau aku biasa pukul. Yang laki-laki yang bagian pukul yang besar. Tahu? Kalau kamu di sini bilang apa? Ini bisa. Jadi kalau kalau di Raja itu sebutnya labai. Terus ada yang ketiga trompet. Tahu trompet? Pernah lihat trompet? Kalau itu tuh trompet sudah dimodifikasi. Maksudnya itu yang masih tradisional. Yang besi. Yang di situ pasti ada musiknya itu. Pernah gunakan? Tidak. Karena ibu juga tidak pernah gunakan. Itu tahu main. Terus yang berikut alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern apa saja? Itu alat komunikasi yang termasuk alat komunikasi modern. Oke, televisi apa lagi? Radio apa lagi? Ada yang kalau di rumah orang kaya ada tuh. Apa itu namanya? Bukan, itu alarm. Bukan, dia tuh kalau orang telepon lagi ngangkat atau ada suara itu namanya apa? Telepon ya. Alat komunikasi modern ada 1 radio, 2 televisi, 3 apa tadi 3? Pernah lihat telepon? Pernah lihat di TV? Pernah lihat TV? Di rumah ada TV? Pernah nonton TV? Kamu nonton apa saja? Trans
Di rumah. Pas dengan siapa? Ada orang tua tidak? Ayo kau sendiri. Oke, kalau yang pernah. Terus yang berikut kita masuk ke alat komunikasi terbaru. Handphone itu termasuk alat komunikasi terbaru. Android, smartphone. Atau ada yang sekarang namanya ini apa? Internet itu alat komunikasi terbaru. Oke, yang berikut. Yang berikut penerapan konsep ini dalam kesehatan. Pernah ke rumah sakit? Pernah masuk rumah sakit? Pernah dirawat di rumah sakit? Siapa yang pernah dirawat di rumah sakit? Rio, siapa lagi? Elsie, siapa lagi? Pernah siapa saya? Mira, siapa lagi? Ya baru lahir. Pernah kotor apa dirawat di rumah sakit? Terus apa? Erwin, Arthur, yang tidak pernah yang tidak pernah sehat. Kamu tadi sehat. Oke. Tahu stetoskop? Stetoskop. Tahu pernah lihat orang periksa orang sakit dengan alat yang pasang di telinga? Pernah? Pasang di telinga terus yang satu pegang untuk denyut jangan. Tahu dong? Tahu bentuknya? Coba. Cuma mainan. Kamu beli di mana itu? Pasar. Ada banyak. Pernah main? Kamu mesti main kembali. Kau punya? Oke. Tahu gambarnya atau tahu bentuknya toh? Stetoskop. Bentuknya seperti tahu. Pasang di telinga bawahnya. Cek isi. Denyut jangan. Terus yang berikut alat bantu pendengaran. Pernah di rumah ada keluarga yang kurang pendengaran yang kurang bagus? Ada. Yang satu telinga dia bentuknya hampir mirip telinga. Kecil. Pernah lihat di laptop ibu? Pernah? Bentuknya seperti ini. Seperti ini. Coba pakai. Berapa pendengaran masih? Atau yang mungkin pendengaran sudah mulai kurang bagus. Atau mungkin di sini, bisa enggak? Bisa. Yang kemarin kita latihan ya. Yang kemarin pergi kebun. Ibu di sana itu jaga taruh dia dari bawah dan berdiri dari kanan bergetar-getar pada jalan terus itu dengan beda. Ibu, padahal dia sudah datang nanti ada latihan kita lakukannya mulai hari lebih ini. Kamar itu nanti kita lewat. Terus yang dia tuh alat yang mendeteksi benda-benda kecil. Tahu ibu tunjuk gambarnya? Gambarnya seperti itu. Kamera. Bukan. Dia tuh untuk mendeteksi benda-benda kecil di bidang industri. Dia tuh adanya di perusahaan, di pabrik. Dia untuk mendeteksi benda-benda kecil. Tahu belum untuk mendeteksi. Terus yang berikut ultrasound.
Kamu pernah lihat di TV yang mereka bilang robot mau membersihkan ini? Pernah? Itu membersihkan ini. Pernah? Itu ayat atau begini atau pakai bahasa Inggris? Coba ya, coba contoh. Pernah tuh dia tuh untuk bersih kayak rantai kotor kayak kita. Sekarang kan nggak komplain habis sekarang kan malas untuk mau bersih rumah, malas mau bersih ruangan. Jadi kita harus gunakan itu alat. Semuanya dong. Terus ada lagi satu tuh yang dia jalan saja beda. Ya ibu dah. Pernah lihat di TV? Kalau orang yang bisa beli itu mungkin orang yang benar-benar mampu. Mampu sekali dia tuh bisa beli semuanya. Makanya skala itu pasti apa? Skala artis. Melihat kalau kita nonton di TV itu banyak tuh artis-artis malas mau bersih rumah, malas mau pakai sapu. Sudah tidak zamannya pakai sapu sekarang. Orang sana kalau kita di sini masih pakai sapu ya. Pakai itu barang. Lepas dari main ketok begini, ada yang satu tuh mesin menyedot tuh. Terus ada yang satu tuh lepas jajan keliling putar, bentuknya buta. Terus yang berikut, saya pernah ke masjid dan ke rumah sakit dan pernah dirawat di rumah sakit. Pernah tidak? Pernah. Elsie pernah dirawat di rumah sakit. Kapan? Jangan pas melahirkan. Tidak. Jangan sampai pas Elsie masih bayi, Elsie baru pas, Elsie baru masih kecil, si bayi dirawat. Memang. Kamu pernah lihat Aldi? Lubang suara untuk menghancurkan batu ginjal. Kamu pernah lihat Aldi? Dia tuh hampir mirip kayak mikroskop. Tapi dia itu untuk menghancurkan dia tuh bagian batu ginjal. Pernah? Tidak pernah lihat? Nah ini baru lihat? Iya. Oke, kalau ini baru lihat. Sekarang kita lanjut. Sudah bisa bedakan tuh mana alat komunikasi tradisional, mana alat komunikasi modern, alat komunikasi terbaru, terus gelombang yang biasa digunakan, kita dapat gelombang yang biasa digunakan di bidang komunikasi, industri, kesehatan tadi apa? Ada apa tadi kesehatan? Apa itu apa namanya sih? Ada ini. Ini apa ini? Ada ini. Apa namanya tadi? Stetoskop. Oke. Sekarang Ibu bagikan kalian ke dalam bentuk kelompok. Ibu bagikan kalian ke dalam bentuk kelompok. Ibu akan bagikan yang namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian jawab di dalam ini, diskusi dalam kelompok. Setelah diskusi, maju satu-satu presentasi depan. Utusan dari satu kelompok satu orang. Pertanyaannya sudah ada di sini ya. Nanti tulis dengan nama anggota kelompok. Oke, Ibu minta ini kelompok 1, kamu 3, kelompok 2, kau ulang saja, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Bentuk kelompok sudah. Nanti untuk satu-satu maju depan ya presentasi.
Kamu lingkar saja ya. Lingkar di option yang paling benar. Tulis dulu kamu punya nama anggota kelompok. Pakai lingkar ya. Lingkar di jawaban yang paling benar ya. Kalau sudah semua, Ibu minta salah satu dari kalian dalam kelompok untuk satu-satu untuk maju ke depan, presentasikan hasil diskusi. Ibu mulai dari kelompoknya Rio. Satu orang saja sayang. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Selamat pagi adik. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Nomor satu, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nomor 2, bunyi merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Nomor 3, bunyi yang merambat dan kemudian kembali lagi disebut pantulan. Nomor 4, ketika kita berteriak di guna, bunyi yang kita dengarkan terlambat karena bunyi perlu diulang. Alat musik yang memanfaatkan konsep getaran untuk menghasilkan bunyi adalah trompet. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Arin. Tepuk tangan. Oke, yang berikut kelompoknya Priscil. Saya mewakili kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Nomor 1, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Bunyi yang merambat dan kemudian kembali lagi disebut pantulan. Ketika kita berteriak di luar, bunyi yang kita dengar terlambat karena bunyi merambat lambat. Alat musik yang memanfaatkan konsep gerakan getaran untuk menghasilkan bunyi adalah trompet. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Yosi. Tepuk tangan. Duduk. Kelompoknya ya, maju. Ya, mulai maju. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ando. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Nomor 1, bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nomor 2, bunyi merambat melalui zat padat, cairan, dan gas. Nomor 3, bunyi yang merambat dan kemudian kembali lagi disebut pantulan. Nomor 4, ketika kita berteriak di gua, bunyi yang kita dengar terlambat karena bunyi perlu diulang. Alat musik yang memanfaatkan konsep getaran untuk menghasilkan bunyi adalah trompet. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya yang tepuk tangan. Yang berikut kelompoknya Yasin. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan
hasil diskusi kami hari ini. 1. Bunyi dihasilkan dari benda yang B. Bergetar. 2. Bunyi merambat melalui B. Zat, padat, cair, dan gas. 3. Bunyi yang merambat dan kemudian kembali lagi disebut C. Pantulan. 4. Ketika kita berteriak di luar, bunyi yang kita dengar dengan terlambat karena B. Bunyi merambat lambat. 5. Alat musik yang memanfaatkan konsep getaran untuk menghasilkan bunyi adalah A. Trompet. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Erin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yang berikut kelompok lagi. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin kami hari ini. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi merambat melalui zat, padat, cair, dan gas. Nomor 3, bunyi yang merambat dan kemudian kembali lagi disebut pantulan. Nomor 4, ketika kita berteriak di luar, bunyi yang kita dengar merambat karena bunyi merambat lambat. Nomor 5, alat musik yang bermanfaat konsep getaran untuk menghasilkan bunyi adalah A. Trompet. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk salut untuk kelompoknya Ovin. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, sekarang kita bahas kembali bersama. Oke. Soal nomor 1. Bunyi dihasilkan dari benda yang titik. Bunyi dihasilkan dari benda yang apa? Tidak mungkin bendanya diam tiba-tiba dia bunyi toh. Coba meja ini saja, kalau tidak diserong atau tidak digeser oleh manusia atau barang apapun, pasti dia tidak mengeluarkan bunyi. Begitupun juga dengan telepon atau Android, HP. HP saja kalau kita tidak sentuh, berarti dia diam ya. Atau kecuali ada orang yang telepon, pasti dia bunyi. Kalau tidak dia diam saja begitu, lepas saja begitu, ataupun laptop lepas saja begitu, dia tidak mungkin bunyi. Terus di sini ada yang bunyi yang dihasilkan dari benda yang berwarna. Mana ada benda yang berwarna dia bunyi? Semua benda ada bunyi. Dia bunyi. Tidak mungkin kertas apa namanya, origami dia mengeluarkan bunyi. Pernah dengar? Tidak. Pernah dengar kertas origami yang mengeluarkan bunyi? Tidak. Kalau pernah ada, bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti apa? Wah! Lanjut. Yang berikut, benda yang berbau. Benda yang berbau mengeluarkan bunyi? Tidak loh. Tidak mungkin anjing mungkin atau tai kucing dia mengeluarkan bunyi. Dia mengeluarkan bunyi. Ya. Kecuali mungkin anjing mungkin dia mengeluarkan zat sisa, jangan bicara tidak sopan ya. Kalau ini tai itu kata lumayan kasar, jadi kita gunakan zat sisa ya. Zat sisa, mungkin anjing mengeluarkan zat sisanya, mungkin ada keluar juga sedikit suara dari, ya bisa paham kan? Bisa. Lanjut yang berikut, bunyi merambat melalui zat apa tadi? Benda bunyi merambat dari zat dan zat. Yang berikut, bunyi yang merambat dan kemudian kembali lagi disebut dengan pantulan. Oke. Bunyi yang merambat dan kemudian kembali lagi disebut dengan pantulan. Contoh nih, kamu berteriak atau di jurang, kamu pernah kayak ada yang pantul lagi. Kayak kamu berteriak begini curang aja, kayak kalau bahasa kami bilang kayaknya pernah kayak kamu berteriak kayak ikut lagi dari pasar pulang lagi yang kita
itu. Terus ada pantulan, kayak Yano, dia berteriak panggil nama Yano, terus tiba-tiba dia ulang lagi Yano, kayak apa ya, pantulan tuh, dia ulang-ulang lagi, dia ulang-ulang lagi. Itu yang disebut dengan pantulan. Oke, berikut. Ketika kita berteriak di gua, bunyi yang kita dengar terlambat karena Bunyi merambat-lambat. bunyi merambat-lambat. Terus pertanyaan nomor 5 itu sudah sangat jelas ya. Alat musik. Tidak mungkin lampu itu alat musik. Kamu pernah main lampu jadi alat musik? Tidak mungkin. Bola lampu yang di atas kamu ambil, kamu jadikan alat musik. Mungkin seperti gitar atau gesek mungkin seperti biola. Pernah kamu bermain bola lampu? Gesek Itu sudah belajar angkat. Kau pernah? Udah bilang tadi tuh. Sekarang ibu mau tanya. Iya, sekarang ibu mau tanya Dino. Yang di HP. Dino, ibu mau tanya. Sekarang ibu mau tanya. Lampu termasuk alat musik tidak? Tidak loh. Yang sudah jelas di dalam pertanyaan ini alat musik. Terus yang berikut kipas angin. Kipas angin. Kamu pernah lihat orang gunakan kipas angin dari alat musik? Kamu pernah lihat? Tidak mungkin orang ambil kipas angin yang ada di punya lampu angkat semua ya. Kipas angin sementara menyala begini, kok penting sudah seperti kita. Bukan mau punya lampu dan angkat ke atas kita. Atau baju-baju bisa terbuka. Apalagi dia punya suhu yang tinggi loh. Itu dia punya baju atau dia punya rambut bisa terangkat ya. Apalagi yang rambut-rambut yang KTP seperti ibu juga termasuk KTP keriting tarik paksa. Kalau kita pernah. Yang KTP keriting tarik paksa. Seperti ibu juga keriting tarik paksa ya. Terus yang berikut termometer. Tahu termometer lain? Ayo. Ukur apa? Suhu apa? Suhu tubuh. Sama. Termometer tuh biasa lihat di mana? Di rumah sakit. Di gereja. Di posyandu. Iya, di posyandu juga ada. Oke, termometer untuk mengukur suhu. Tidak mungkin termometer orang oke. Contoh nih, orang ada live musik nih. Oke, semua bawa alat musik, ada drum, ada gitar, ada keyboard, terus ini ada kajol atau kajol yang pakai pin. Oke, terus ada di sana suling, recorder. Tahu recorder? Yang mana? Oh ya, yang kamu punya di sana yang putih-putih itu tuh, yang kayak suling itu bukan nama suling ya. Itu bukan suling, itu namanya recorder. Bukan suling. Bukan suling, bukan trompet. Bisa bedakan mana trompet, mana suling, mana recorder. Kalau itu namanya recorder ya. Kalau kami, ibu biasa gunakan itu tapi waktu zaman SMP itu biasa gunakan alat musik, karena alat musik yang paling gampang untuk siswa dapatkan itu recorder. Karena itu biasa dijual di toko-toko pun ada. Dia punya harga itu 50.000 satu. Ada yang 25.000 tapi itu yang KW itu yang tidak bagus tuh. Kalau yang bagus itu yang merek Yamaha, yang warna putih itu, nah itu dia punya bagus. Terus trompet pernah lihat? Lihat di mana? Kau lihat di mana? Lihat yang depan. Oke, lihat sih mereka pernah main? Tidak pernah main, nggak pernah lihat. Nah, trompet itu termasuk alat musik atau bukan? Termasuk alat musik. Oke, sekarang terima kasih adik-adik sudah bisa menjawab pertanyaan dari soal-soal yang ada di lembar kerja beserta BC Ibu bagikan. Ibu bisa mengukur berarti adik-adik sudah bisa paham tentang bunyi. Oke, pengertian dari bunyi adalah gelombang mekanis getaran dalam udara atau benda padat yang masih bisa ditangkap oleh telinga normal manusia, kecuali yang kaku dia tidak bisa dengar. Mungkin ada yang telinganya agak error, mungkin bukan error yang sudah sangat error.
ya sudah sangat error sudah tidak bisa dengar apa saja, apapun biar geser, biar orang yang lihat depan dia saja di samping dia saja tidak bisa dengar. Itu bukan telinga manusia manusia normal berarti dia masih bisa dengar ya. Kau panggil di sana sama masih bisa dengar di sini. Tapi terkadang anak SDK awal dulu ada yang ibu panggil dekat-dekat, tapi pura-pura untuk jadikan dia punya telinga tidak normal. Ada nih pagi-pagi ibu sudah teriak, oh tolong pilih kotoran dari sini, dia pura-pura jalan masuk, seolah-olah tidak dengar. Padahal telinganya masih normal. Itu yang orang bilang manusia normal, manusia yang bertelinga normal, tapi pura-pura jadi manusia yang telinganya tidak normal. Nah, coba baca. Kita. Ibu Ferry tadi suruh dia minta teks lagu di Fitri, bukan di Ibu Fitri. Dia datang ke sana kelas 4, ibu Ferry minta teks lagu, teks maksud. Ibu juga bingung karena memang tadi pagi ibu yang print, tapi itu dapatnya dari kelas 6 ya. Tiba-tiba dia datang Ibu Fitri juga bingung. Kira-kira ini dia dapat teks lagu dari mana? Sementara tidak tahu itu lagu yang isinya itu kata-katanya, lirik lagunya itu seperti apa. Tiba-tiba dia datang minta teks lagu. Ujung-ujungnya dari sini kenapa? Ibu Ferry ada orang, saya suruh kau minta di Fitri, bukan di Ibu Fitri. Nah, berarti itu yang telinga yang normal tapi pura-pura telinga yang tidak normal. Semoga kau punya telinga itu tetap normal terus. Jangan sampai sudah pura-pura tidak normal dan dia jadi benar-benar tidak normal. Jangan sampai di dekat sini kita mama panggil. Jangan sampai di rumah mama suruh cuci piring kau masak nasi. Karena yang di luar dari konteks. Terus sekarang ibu mau tes kamu lagi. Tadi kan ibu sudah jelaskan contoh-contoh alat musik, alat komunikasi, terus ini gelombang bunyi yang dihasilkan dari benda-benda dari kayak alat komunikasi tadi, terus di bidang kesehatan ada stetoskop apa semua tadi, terus ini ada sonar, terus ultrasonik, terus ada yang ini alat untuk ini gelombang suara yang menghancurkan ini batu ginjal. Nah sekarang ibu tanya contoh tadi. Kan ibu sudah jelaskan sebutkan contoh-contohnya tadi toh. Contoh-contohnya tadi ada telepon, terus ada ini apa tadi? Contoh-contohnya apa tadi? Telepon, terus apa lagi? Radio, televisi. Nah sekarang coba kita tanya. Sebutkan contoh alat komunikasi yang mengeluarkan bunyi di bidang komunikasi, alat komunikasi tradisional. Apa saja tadi? Trompet, apa lagi? Telepon, bukan, telepon itu bukan ini tradisional. Apa lagi? Selain trompet, tadi gendang atau drum, terus apa lagi? Terus tadi yang ibu bilang dia pukul begini pas yang kalau ada apa? Kentong apa? Kentongan. Terus yang berikut, contoh alat komunikasi modern apa saja tadi? Oke. Yang berikut alat komunikasi terbaru. Siapa lagi? Internet. Kalau kalian sudah bisa paham toh? Apa yang ibu jelaskan tadi sudah bisa paham? Sudah bisa paham? Sudah. Ibu kasih tugas. Jelaskan pengertian gelombang bunyi. Sudah? Nomor 2. Sebutkan 3 contoh benda yang dapat menjadi sumber bunyi. Sudah? Oke. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan gema? Sudah? Nomor 4. Sebutkan 2 cara yang dapat dilakukan untuk meredam bunyi. Sudah? Yang kelima. Berikan 1 contoh penerapan konsep gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari.
Sudah? Kalau sudah semua, Ibu mau tanya dulu. Kamu senang tidak belajar hari ini? Kenapa kamu senang belajar hari ini itu apa? Oke. Memangnya suami ibu juga? Terus, apa lagi? Oke. Terus apa lagi? Senang, pokoknya hari ini senang ya belajar dengan ibu. Oke. Kalau gitu, tugas yang sudah ibu berikan, ibu harap apa yang ibu ajarkan hari ini? Kalian bisa pahami? Bisa belajar lagi di rumah supaya ujian bisa kerja. Bisa? Bisa paham? Bisa paham apa yang dijelaskan hari ini? Sudah bisa? Ibu minta kalian perhatikan kalian punya apa ini? Buku. Oh ya, buku terus kertas beda, latihan semua. Latihan semua cepat. Oke, sekarang ibu minta berdiri semua, berdiri. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, semua apa yang ibu ajarkan tadi bisa dipahami, bisa dimengerti, supaya bisa dituangkan di saat ujian nanti. Jadi ibu minta sebelum kita pulang, ibu minta salah satu pemimpin kita dalam doa pulang. Siapa yang mau pulang? Rio. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah melindungi kami dari pagi hingga siang ini. Kini kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan menuju rumah masing-masing dengan selamat. Nama Engkau puji dan sepenuhnya masa. Amin. Nama Bapa, Oke, tepuk tangan untuk Rio. Tepuk tangan. Oke, maju saling.